sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali untuk bersama sehati dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk firman yang kita dengarkan, mari kita berdoa. Pujian, syukur, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami merasakan bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kami. Bagaimana besarnya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini sebagai rasa syukur kami merindukan firman Tuhan. Sehingga melalui firman ini kami semakin dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan untuk membimbing dan mengajari kami. Dan juga biarlah Tuhan pakaikan hamba-Mu ini untuk menyampaikan suara hati Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Inilah sebagian dari percakapan dan perjalanan orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Gideon dalam rangka memerangi bangsa Midian yang sudah menjajah mereka 7 tahun lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi satu realita di dalam kehidupan kita, bahwa sering sekali orang yang dihargai di dalam dunia ini biasanya yang menganggap atau yang dianggap berhasil. Dan keberhasilannya dinilai dari apa yang dia miliki, apa yang dia dapat, apa yang dia banggakan. Misalnya, seseorang itu memiliki rumah mewah, mobil, emas, deposito di bank, dan juga jabatan atau kedudukan yang cukup membanggakan. Beginilah pandangan dunia. Sehingga cara pandang dunia ini boleh kita katakan hanya sebatas pandangan mata, logika, akal yang bentuknya lahiriah, tanpa melihat bagaimana proses, bagaimana cara seseorang untuk mendapatkan semua itu. Orang yang seperti inilah, orang yang dianggap berhasil seperti inilah yang dikagumi, disegani, dan memiliki banyak sahabat dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang biasa, orang yang sederhana, orang yang menurut penilaian manusia biasa-biasa saja, tidak memiliki apa-apa,
tidak ada yang bisa dibanggakan, sering sekali itu diabaikan dan diremehkan atau disepelekan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi, jikalau pada saat ini kita adalah orang-orang yang seperti itu, jangan pernah kecil hati dan jangan pernah putus asa. Karena di balik kesederhanaan kita ada keajaiban yang sudah Tuhan persiapkan untuk kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita menceritakan bagaimana Gideon mengharapkan bantuan dari orang Sukot. Dia mengharapkan bantuan dari orang Sukot ketika mereka mau menyeberang sungai Yordan. Mereka dalam situasi lemah, mereka letih, mereka lapar. Namun apa yang dilihat oleh orang-orang Sukot? Jumlah pasukan yang 300 orang yang mengimbangi, yang akan menantang 450 orang. 450.000 orang. Dia merasa itu adalah mimpi. Dia merasa bahwa itu hanya hayalan. Gideon dengan prajuritnya hanya bermimpi dan berhayal untuk bisa mengalahkan orang Midian. Oleh karena itu, orang-orang ini merasa bahwa tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu diharapkan, karena dari segi jumlah saja mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang Midian. Sehingga permintaan Gideon tidak dianggap dan disepelekan dengan sinis. Dianggap mereka ini bermimpi, sementara Tuhan sebenarnya ada bersama dengan mereka, dan Tuhan yang di depan untuk berjalan bersama dengan mereka, dan Tuhan sudah menjanjikan kemenangan dan keselamatan kepada mereka. Sehingga kalau kita melihat bagaimana pada akhirnya bangsa Midian kalah dan orang Sukot malu karena tanggapan mereka terhadap orang Israel di bawah kepemimpinan Gideon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kenyataan seperti ini juga sering sekali terjadi dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, apa yang terjadi itu menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita bisa hidup menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana cara pandang kita tentang dunia ini. Bagaimana cara pandang kita tentang setiap manusia. Tuhan memanggil kita, mengajak kita melalui pengalaman bagaimana pandangan orang Sukot terhadap orang Israel di bawah kepemimpinan Gideon, sehingga ketika mereka meminta roti, mereka tidak berikan. Padahal sebenarnya sekalipun mereka berikan, tidak akan mengurangi apa yang dimiliki oleh orang-orang Sukot. Sementara kalau mereka memberikannya, benar-benar sangat berarti bagi Gideon dan prajuritnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa ini kita belajar, sebagai orang percaya, jangan pernah sepele karena apa yang kelihatan. Tapi kita harus melihat, karena apa yang kelihatan itu bisa saja di baliknya banyak keajaiban yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sederhana, sepele, kecil yang kita anggap itu, bisa saja di balik itu ada keajaiban dan karya Tuhan yang luar biasa. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hargailah setiap orang. Hargailah setiap ciptaan Tuhan. Ulurkan tangan untuk mengasihi dan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Karena bisa saja orang tersebut adalah orang yang diutus Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, seperti Gideon dan prajuritnya. Terlebih-lebih pada masa pandemi COVID-19, walaupun kita katakan sudah new normal, tapi masih banyak orang
yang terdampak oleh virus corona, yang memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan, memerlukan perhatian. Jadi salurkanlah berkat. Jadikanlah hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga karena kita melihat lebih banyak yang kita miliki, yang diberikan Tuhan dari yang kita berikan kepada orang lain. Sebab ketika kita menyepelekan orang lain, berarti kita menyepelekan penciptanya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembangkan semangat berbagi, semangat untuk membagi perhatian, berbagi apa yang kita miliki. Karena Tuhan lebih banyak memberikan kepada kita daripada apa yang kita bagikan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman yang sudah kami dengarkan mengingatkan kami bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Sekalipun kelihatan dalam hidup ini, kami bukanlah orang-orang yang terpandang, bukanlah orang yang melebihi dari orang lain. Bahkan mungkin kami adalah orang yang lebih rendah dari banyak orang yang ada di dunia ini, yang ada di sekitar kami. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa di balik kesederhanaan kami, Tuhan sudah persiapkan untuk kami berbagai macam keajaiban, berbagai macam berkat yang akan kami nikmati. Oleh karena itu ya Tuhan, siapapun kami pada saat ini, ajar kami untuk boleh mensyukuri setiap keberadaan kami. Dan wujud rasa syukur kami juga boleh berbagi, boleh memperhatikan orang lain, kami boleh mengasihi orang lain. Sehingga apapun yang kami lihat dengan hati, kami boleh memberikan apa yang bisa kami berikan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap orang yang kekurangan pada saat ini, mungkin kurang makanan, kurang pakaian, kurang minuman, kurang perhatian, dan kurang banyak hal. Ketika kami bertemu dengan mereka, ketika kami mengingat mereka, biarlah kami boleh mengulurkan tangan kami dan Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati mereka semua dengan cara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera dan kasih karunia yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kita, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku.